Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Halo, apa kabar pemirsa? Tadi kita sudah lihat bersama video renungan yang mengingatkan kita betapa pentingnya memprioritaskan kesehatan kita. Senang sekali rasanya saya Aditya Herpavi bisa kembali menemani Anda semua. Pemirsa, saat ini banyak yang mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena di Go Healthy kami berikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita kali ini hadir ke sini untuk membagikan solusi karena kesehatannya sudah jauh meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Langsung saja kita sapa Horas, Ibu Kartika dan Bapak Tobing. Apa kabar? Baik. Kabar baik. Bapak Tobing, saya perhatikan dari Bapak datang, Bapak ini terlihat sangat bugar. Nanti kita bagikan tipsnya ya Pak ya. Oh, iya. Sebelumnya Bapak sama saya sudah bersama-sama melihat profil atau video potret kehidupan manusia zaman sekarang itu Pak. Tanggapan Bapak melihat video tersebut apa? Ya, sangat mengerikan ya. Di samping karena orang terlalu sibuk, mementingkan dengan uang, sehingga kesehatan terlupakan. Untuk saat ini, saya pribadi duduk di sini mengingatkan bahwa kesehatan itu sangat penting bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak Tobing. Dan tentunya sudah hadir juga di sini para praktisi kesehatan kita. Ada Mbak Rita dan juga Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Pemirsa, sekarang kita simak riwayat kesehatan Bapak Tobing. Ayo, kita simak bersama video profil beliau berikut ini. Menatap Tobing. Sebagai kepala keluarga, ia selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya di dalam keluarga. Ini dibuktikan dengan rasa semangatnya dalam bekerja, meski sudah berusia 58 tahun. Namun sudah belasan tahun terakhir, ia memiliki masalah diabetes. Ini menjadi tantangan bagi Tobing untuk bisa tetap produktif. Ia bercerita, awalnya hanya mengeluhkan gatal-gatal di sekitar jari dan punggung. Setelah itu, badannya menjadi mudah lemas dan kepalanya sering terasa sakit. Ia pun sampai mengalami penurunan berat badan yang drastis. Dari sebelumnya 80 kg, turun menjadi 60 kg. Tertinggi gula saya itu, waktu pas pertama saya tahu saya diabetes, 550. Beruntung, Tobing memiliki keluarga yang selalu mendukungnya agar bisa kembali sehat, seperti menemani kontrol ke dokter dan juga menyarankan untuk menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini kesehatannya sudah jauh membaik. Kadar gula darahnya yang dulu tinggi, sekarang sudah lebih terkendali dan tubuhnya pun terasa jauh lebih bugar. Sebelum kita tanya-tanya manfaat atau apa saja yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser, saya akan ngajak pemirsa juga Pak Tobing dan Ibu Kartika bermain benar atau salah. Konsumsi kopi dapat menyebabkan diabetes. Jawabannya benar ataukah salah? Coba saya mau tanyakan dulu sama Bapak Tobing. Benar. Benar Pak? Benar. Apa alasannya Pak? Karena di dalam kopi itu juga mengandung gula. Dan itu bisa menimbulkan diabetes.
Jadi pemirsa, diabetes ini terjadi ketika tubuh mengalami suatu kondisi yang disebut dengan resistensi insulin, di mana tubuh ini kebal terhadap insulin. Nah, salah satu yang menyebabkan adalah pola makan. Jika Anda rutin konsumsi kopi hitam tanpa gula, ini tidak dapat menyebabkan diabetes. Lain halnya jika Anda konsumsi kopi, gula, dan krimer. Lebih dari 10 gram kandungan gulanya. Sedangkan kebutuhan gula sehari kita 26 gram sehari atau 2 sendok makan. Bisa dibayangkan ketika kita konsumsi kopi berlebihan, maka kadar gula ini akan meningkat. Kondisi ini yang terus-menerus terjadi akan menyebabkan suatu kondisi yang tadi saya sebutkan, yaitu resistensi insulin. Nah, kondisi resistensi insulin ini yang dapat menyebabkan diabetes. Bahwa konsumsi kopi dapat menyebabkan diabetes, jawabannya adalah salah. Sekarang lanjut, saya mau tanya apa saja manfaat yang dirasakan oleh Bapak Tobing setelah menggunakan teknologi laser. Silakan, Pak Tobing. Ya, saya merasa badan saya lebih fit, lebih sehat. Apalagi kalau saya habis bangun tidur, badan saya itu terasa fresh. Kebiasaan saya memang jam 5 saya udah bangun, terus olahraga sekitar 30 menit. Itu yang saya rasakan pada saat ini. Baik, Pak Tobing, apakah penggunaan teknologi laser secara rutin dan sesuai aturan pakai itu berpengaruh terhadap rutinitas atau aktivitas Bapak seharian? Oh jelas, sangat berpengaruh. Karena memang saya terkena diabetes itu 15 tahun yang lalu. Setelah saya dari luar kota, kepala saya sakit, terus lemas. Akhirnya saya paksakan saya pergi ke dokter. Dan dokter mengatakan, Bapak gulanya tinggi sekali. Nah setelah itu 2019 kita mendapat hasil ini, ya puji Tuhan sampai sekarang saya udah sehat-sehat aja. Baik. Tapi Bu, berapa sebenarnya kadar gula darah Bapak 15 tahun yang lalu yang dikatakan sangat tinggi oleh dokter itu? 523 kalau tidak salah. Jadi untuk pertama untung kali tidak itu terjadi ya. komplikasi ya. Itu darahnya udah kental banget itu 523. Yang lain tekanan darah Bapak sempat tinggi juga nggak dulu itu? Tekanan darah saya tinggi. Berapa Pak waktu itu? Ya waktu diperiksa itu 180. Wow, tinggi sekali, 180. Itu waktu 2019 kemarin waktu pas kita mau suntik COVID. Imunisasi. Iya, kan kita diperiksa. Vaksin, ya. Terus dia bilang, Pak Tobing kok tinggi sekali. Terus akhirnya kata dia, tolong minum Pak banyak Pak, tolong minum banyak ya. Nah memang pada saat akhirnya kita bisa disuntik waktu itu. Iya. Baik. Kemudian kalau misalkan kita berbicara gula darah tinggi, biasanya kan akan ada keluhan-keluhan yang menyertai ya, mulai dari kesemutan, gatal-gatal di kulit dan lain sebagainya. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, saya pernah kesemutan gitu ya. Memang laser ini kalau saya bilang sangat saya anjurkan bagi siapapun penyakit diabetes di Indonesia ini, khususnya yang menonton Metro TV ini. Memang saya pakai, udah kesemutan antara sini sama sini. Pas saya pakai besoknya itu hilang. Sampai sekarang pun saya pakai terus udah nggak ada. Itu kesaksian hidup saya sama istri saya. Saya bilang puji Tuhan memang hilang. Dan gatal-gatalnya juga sudah tidak ada. Iya, gatal-gatalnya udah nggak ada. Kalau dari sisi Ibu Kartika sendiri nih, sebagai seorang istri yang sudah dengan penuh kasih sayang mendukung kesehatan suaminya, sudah memberanikan diri menyampaikan ke anak-anak untuk mensupport kesehatan bapaknya atau papanya dengan membelikan teknologi laser dan melihat perkembangan kesehatan sang suami Ibu. Apa kesan yang Ibu rasakan sejak suami Ibu dan mungkin Ibu sendiri ya, Ibu Kartika juga menggunakan teknologi laser ya? Apa kesan yang paling mendasar atau yang paling mendalam bagi Ibu melihat perkembangan kesehatan suami Ibu tercinta? Tentu melihat kesehatan suami saya itu ya, saya kagum ya. Dalam arti kata dia sudah 15 tahun
mengeluh diabetes, diponis diabetes, tapi dia badannya kok bisa bisa segar, bisa selalu fit. Dan dia pun kalau dia pergi bekerja itu jam 8 sampai jam 11 malam itu pulang kerja, perasaan saya di rumah was-was ya, aduh kasihan sekali ya, capek. Tapi saya lihat dia pulang kayak biasa aja, nggak ada, segar jam 11 malam ya, kok nggak ada capeknya gitu. Padahal saya di rumah udah was-was ya. Luar biasa Ibu. Ya, saya akan menjelaskan cara kerja dari teknologi laser. Kalau kita berbicara tentang hasil yang tinggi, apalagi gula darah, kolesterol, asam urat, belum lagi ditambah tekanan darah yang tinggi, maka akan terjadi resiko kekentalan darah. Nah, dapat pemirsa lihat di sini, ketika darah kita kental, itu akan berdempet. Nah, ini yang membuat aliran darah menjadi tidak lancar. Ketika aliran darahnya tidak lancar, maka resiko terjadi sumbatan akan lebih besar. Nah, ketika sumbatan ini terjadi atau trombus, ini dapat menyebabkan resiko komplikasi. Apabila sumbatannya terjadi di otak, maka resikonya stroke. Apabila sumbatannya di jantung, resikonya serangan jantung. Nah, ketika teknologi laser ini digunakan, maka laser akan menguraikan trombus yang ada sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ketika aliran darah menjadi lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi dapat tersampaikan ke organ-organ vital tubuh kita. Nah, pemirsa, Bapak Tobing rutin menggunakan ya 2 kali sehari, betul ya Pak? Betul. Nah, penggunaan teknologi laser 2 kali sehari ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalisasi produksi 2 hormon dalam tubuh kita. Jadi kalau digunakan di pagi atau siang hari, tubuh akan memproduksi serotonin lebih tinggi, lebih banyak sesuai kebutuhan tubuh. Serotonin ini adalah hormon produktivitas kita sebutnya, karena dia membuat tenaga tubuh kita menjadi lebih tinggi. Ya, jadi seseorang yang produksi serotoninnya di dalam tubuh meningkat, dia akan mempunyai tenaga lebih banyak. Maka tidak ada kata capek. Wajar kalau kemudian ibu melihat bapak pulang malam hari masih seperti melihat tadi pagi berangkatnya seperti apa begitu ya, karena betul, tenaganya selalu ada. Dan kemudian yang ketika dimakainya di sore atau malam hari ya, itu akan meningkatkan produksi melatonin. Nah, pemirsa, melatonin adalah hormon yang membuat kita lebih relaksasi ya, dan membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak, kita dapatkan deep sleep sehingga proses recovery sel-sel tubuh kita terjadi dengan baik dan keesokan harinya kita bugar kembali. Nah, mungkin pemirsa akan bertanya, lalu energi yang tadi didapatkan dari tingginya serotonin dalam tubuh berasal dari mana? Nah, tentunya berasal dari apa yang kita makan. Jadi setiap hari kita mengkonsumsi makanan, kalau di dalamnya ada karbohidrat dan kebanyakan memang makanan kita mengandung karbohidrat, dia akan menghasilkan gula. Dan gula itu beredar di dalam aliran darah kita. Ketika rajin menggunakan teknologi laser, maka gula itu akan dibawa ke bagian sel kita yang disebut sebagai mitokondria, yang bagian dari dapur energi akan diubah menjadi ATP. ATP itu adalah molekul yang berenergi tinggi, adenosin trifosfat ya, dan dia akan memberikan energi pada tubuh seseorang. Jadi yang didapatkan apa? Gula darahnya turun terkontrol, tapi kemudian seseorang menjadi lebih bertenaga. Jadi pemirsa yang memiliki keluhan sama dengan Pak Tobing, yang memiliki kadar gula darah yang tinggi, segera gunakan teknologi laser. Bisa mendapatkan tenaga lebih banyak dan kadar gula darah menjadi terkontrol. Dan juga untuk pencegahan yang mempunyai potensi genetik gula darahnya tinggi atau yang memiliki berbagai faktor risiko untuk meningkatkan kadar gula darah tinggi, gunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Ayo, segera pemirsa, gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Pemirsa, produk AccuLaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center.
Pastikan nomor teleponnya sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, GoGo Mall tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan kami tidak membuka counter-counter di mall. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau acrylic laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Ayo pemirsa, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Masih bersama saya Aditya. Pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut sama Pak Tobing dan juga Ibu Kartika seputar kesehatan Pak Tobing yang berangsur-angsur makin membaik setelah menggunakan teknologi laser. Ibu Kartika, tadi ada cerita menarik mengenai kekhawatiran Ibu melihat suami tercinta Ibu yang memiliki angka hasil lab yang begitu tinggi beberapa tahun silam. Dan biasanya ini kalau sudah bicara angka yang begitu tinggi bukan hanya dialami oleh suami tercinta, tapi juga biasanya dari keluarga terdekat, mungkin kakak, adik, orang tua, saudara, siblings yang juga mengalami hal serupa. Kalau menurut Ibu ini kira-kira penyebabnya apa, Bu? Di keluarga ada nggak, Bu? Orang tua, bapak yang memiliki diabetes, hipertensi gitu ada nggak? Ada. Ada, papa atau ibu? Abang saya. Oh, oke. Ya, Berarti tapi dari memang bapak saya dulu yang namanya diabetes ini kan dulu kita di kampung kan nggak tahu mungkin. Iya, betul. Itu bapak saya sampai buta, sampai nggak bisa lihat, sampai dia meninggal. Ya mungkin gara-gara diabetes. Iya. Oke Pak, tadi Bapak katakan ada potensi genetik dari bapaknya, cuman nggak ketahuan karena orang dulu ya, tapi sudah nggak bisa melihat kan gitu ya. Kalau pola makan gimana Pak? Itu, saya pola makannya sembarangan. Iya, sembarangan itu. Sembarangan itu jumlahnya, jenisnya, waktunya juga? Iya. Jadwalnya juga sembarangan? Betul. Nah ini ada tips nih pemirsa, tahukah Anda aturan jadwal makan pada pasien diabetes? Nah, ini bisa dibantu jelaskan oleh Mbak Rita. Silakan. Nah, pemirsa, menentukan kualitas darah yang sehat untuk seorang penderita diabetes itu adalah naik turunnya kadar gula darahnya. Jadi kalau turun nggak boleh, turun banget nggak boleh, tinggi banget juga nggak boleh. Jadi harus dijaga dia flat, stabil begitu ya. Nah, ternyata ada jadwal makan yang perlu diatur untuk mendapatkan kadar gula darah yang stabil ini. Nah, aturannya adalah pertama, ketika kebutuhan kita satu hari terhadap kalori atau makanan tersebut kita bagi menjadi beberapa kali waktu makan, misalnya 5-6 kali, maka kadar gula darah kita akan terkontrol. Tapi kalau makannya kita bagi hanya 2 kali sehari aja, tapi langsung makannya dalam jumlah yang besar, maka kadar gula darah kita menjadi tidak terkontrol. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini pemirsa. Ini membedakan antara penderita diabetes yang makannya hanya 2 kali sehari gitu ya. Kita bisa melihat kadar gula darahnya melonjak tinggi ya, dan kemudian dalam waktu yang cepat juga turunnya sangat rendah. Nah, ini berisiko hiperglikemi dan hipoglikemi. Tapi coba kita bandingkan, kalau
jam makannya diatur menjadi beberapa kali waktu makan. Kadar gula darah melonjaknya tidak terlalu tinggi, turunnya juga nggak terlalu rendah, jadi terkontrol. Nah pemirsa, perlu sekali aturan jadwal makan ini dilakukan. Jadi dibagi menjadi beberapa kali waktu makan dan jam makannya harus sama dari hari ke hari. Jadi kalau paginya jam 7 lah seterusnya. Siangnya jam 12 lah seterusnya. Itu akan membuat kadar gula darah menjadi terkontrol. Dan dengan menggunakan teknologi laser yang secara rutin dan teratur, itu juga bisa mengontrol kadar gula darah karena setiap kelebihan gula di dalam darah itu akan dibawa ke mitokondria, diubah menjadi energi sehingga seseorang kadar gula darahnya stabil tapi dia bertenaga. Jadi pemirsa, atur jadwal makan dan gunakan teknologi laser secara teratur. Terima kasih Mbak Rita. Pak Tobing, Bapak selain menggunakan teknologi laser, Bapak juga menggunakan teknologi eksternal nggak? Atau intranasal yang di hidung itu? Ekstensinya? Ya, untuk saat ini sih belum. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu dan pemirsa di rumah. Jadi teknologi laser ini punya ekstensi namanya intranasal. Intranasal digunakan di rongga hidung. Nah, kenapa di rongga hidung? Yang pertama, di rongga hidung ada saluran pernafasan, ada pembuluh darah dan saraf, dan ini terkait dengan pembuluh darah dan saraf di otak. Jadi ketika kita menggunakan intranasal, maka pembuluh darah di otak akan dibantu dilebarkan. Ketika aliran darahnya baik, maka oksigen dan nutrisi ini dapat tersampaikan dengan baik. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah mencegah stroke berulang. Kemudian apabila terjadi stroke dapat dibantu pemulihannya. Kemudian bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis ini dapat terbantu. Kemudian dapat meregenerasi sel-sel otak karena nitrik oxide yang dihasilkan pembuluh darah mempunyai efek neuroprotektor, melindungi sel-sel otak sehingga dapat mencegah demensia atau kepikunan. Selain itu dapat meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga ketika menggunakan akan lebih cerah. Iya. Nah ini suatu hal yang sangat menginspirasi kita ya pemirsa, karena Bapak Tobing ini sudah sekian tahun itu berdamai dengan kondisi diabetes melitusnya. Memang diabetes melitus nggak bisa disembuhkan ya, tetapi dia bisa dikontrol dan ini sudah terjadi pada Pak Tobing. Nah jadi pemirsa, untuk yang sedang memiliki kadar gula darah yang tinggi atau memiliki potensi tersebut, maka segera lakukan perubahan gaya hidup sehatnya dan kemudian gunakan teknologi laser 2 kali sehari dan juga gunakan yang di intranasal, maka kadar gula darah akan terkontrol, akan mendapatkan perasaan yang sangat sehat, yang berkualitas, hidupnya tentu makin berkualitas. Terima kasih Mbak Rita juga Mas Yohanes. Nah, tadi ada yang menarik nih, Ibu cerita bahwa ini semua juga tidak lepas dari kinerja atau sumbangsi dari putra dan putri Ibu ya, anak-anak Ibu ya, yang sudah mensupport papa tercinta mereka dengan memprovide sebuah alat teknologi laser ini. Kira-kira tanggapan atau pandangan anak-anak Ibu dan Bapak setelah melihat kondisi papanya sekarang sudah lebih bugar, bagaimana? Ada cerita nggak ke Ibu mungkin? Oh iya, puji Tuhan ya, anak-anak, terutama anak saya yang paling besar ya, dia kagum lihat bapaknya kok sudah 15 tahun sakit diabetes. Siapa tapi nama putra atau putrinya Ibu? Dani. Abang Dani, lihat bapaknya kok bapak itu ya, kok bapak masih sehat dalam jangka 15 tahun, nggak pernah masuk rumah sakit dok. Jadi kalaupun dia sakit, yang saya bilang itu yang pas waktu COVID itu bukan diabetesnya yang tinggi, bukan jantungnya yang bermasalah, tapi paru-parunya katanya ada itu, ada kayak mungkin plek-plek gitu. Untuk diabetesnya ini, bapak ini puji Tuhan gak ada merasakan apa-apa setelah menggunakan laser. Sekarang kita rangkum riwayat kesehatan dari Bapak Tobing. Kita lihat bersama-sama ya. Bapak Manatap Tobing, benar ya Pak? Iya. 58 tahun riwayat kesehatan. Sudah idap diabetes sejak 15 tahun yang lalu. Kadar gula darah mencapai 500 pada saat itu. Kerap mengeluhkan sakit kepala dan badan juga cenderung lemas. Berat badan sempat turun drastis dari 80 kilo
hingga menjadi 60 kilo. Betul Bapak? Betul. Betul. Ya, dan setelah pemakaian teknologi laser pemirsa, kadar gula darah turun menjadi 200 atau sekitar 200. Badan terasa lebih bugar dan bertenaga. Betul ya Pak? Betul. Keluhan sakit kepala sudah jauh-jauh berkurang. Penglihatan mata Bagus. bagus. Tidur, Nyenyak. kualitas tidur lebih mudah dan nyenyak. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Kartika, Bapak Tobing sudah berbagi cerita hari ini. Ya, Juga terima kasih Mbak Rita, Mas Yohanes, dan pemirsa. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan pemirsa selalu gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk AccuLaser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center. Pastikan ya, nomor teleponnya sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda. Juga di website resmi, di official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomol tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.